27 Rajab 1442 Hijriah. Saya ada beberapa tempat hadiri undangan peringatan Isra Mi'raj. Ini selesai sholat maghrib tadi, kita segera meluncur nih, kayaknya supirnya kesit sekali nih, terbayang burak jadinya ya. Nah, harus segera nyampe. Nah, ini apa namanya, gambaran teknologi Isra Mi'raj juga. Nabi tidak perlu gerak, Nabi duduk aja di atas burak, nyampe tempatnya. Ini kurang lebih sebagian 0,00% lah dari teknologi burak mobil. Kita hanya duduk saja, tiba-tiba nyampe di tempatnya. Nah, jadi kita tidak berjalan, tapi dibawa jalan. Lokasi pertama kita ke Merembut Timur di Masjid At-Taqwa. Oke, sampai jumpa di lokasi. Dan Allah ya kami nasabihin wa firman wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat, amunara penuntut ilmu liwat langan kubur petang de sejelo penghuni kubur niki di ukuran sekik doang datang niki dendek nasi hidup si mati doang selamat. Diresap sembayang lek Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Tuan Guru 4 sab, Masya Allah. Saya niki Saprudin Safi'i, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia yang bergelar hamba. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kompak lagu kurang seragam. Jawab salam burang terceramah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna alla na'budu illa iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Siti yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para ustadz, guru-guru enta, para sesepuh, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Karena tiang lihat alhamdulillah pada peringatan Isra Mi'raj niki lengkap hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, kanak-kanak, bajang-bajang, si gagah maupun si ndik negagah, si seleh maupun si ndik neseleh, si putih maupun si ndik ne putih. Dik tesemel nganu bedeng soalnya nggih. Lengkap hadir. Pengurus masjid, musola, majlis-majlis taklim singkatna, ita si hadir lek tau niki maupun si ngikuti langan balik.
si insya Allah selaputan niki ta icanin berkah rahmah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ngumbe yang pok tiang ngeno ita si hadir maupun si indik na hadir ta icanin berkah rahmah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Sengak dendek nelui dengan datang aning masjid marak niki, ukurana sekik doang dengan aning masjid niki, maka satu dusun niki gin selamat. Ukurana dendek nelui datang marak niki ngadirin majlis ilmu, ukuran sekik doang datang niki, dendek nasi hidup si mati doang selamat. Disebutkan dalam sebuah riwayat, amunarak penuntut ilmu liwat langan kubur, maka petang da sejelo penghuni kubur niki ndik tersiksa, ngohormatin dengan si kenjangkana nuntut ilmu niki liwat. Oleh karena niki makin jarak pengajian silak kubur langan liwat. Nggih. Petang kubur niki nolah si muliana dengan nuntut ilmu, si muliana dengan mele datang berjamaah sembayang aning masjid. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya tipali ita, sehingga malam 27 Rajab 1442 Hijriah niki ita bau bersama-sama hadir li masjid kebanggaan taniki. Mudah-mudahan ngene ramena malam niki bisa bertahan ngene ramena sampai jemaah sembahyang subuh. Amin. Amun ngene ramena jemaah sembahyang subuh berarti peringatan niki sukses. Sang be Pak Kades arak hadir niki. Nggih. Niki al-muqarrab. Amun ngene rame jemaah sembahyang subuh berarti peringatan niki sukses. Dendek sampai jemaah non telepon Pak Kades, ngumbean Pak Kades piresap sembayang lek Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah Tuan Guru 4 sap, Masya Allah. Saya niki Saprudin, Sapi'i, Sapina, nggih, Sapril, nggih. 4 sap nggih. Ternyata bukan sap barisannya, sap aran si berjamaah niki nggih. Masya Allah. Salawat serta salam dek lupa tahadiang tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta. Ndik na sekedar tentang ibadah saja. Nabi niki ikutan ta ndik na sekedar ngumbe caranta ibadah, ngumbe caranta hubunganta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi juga teladan contohnya dalam bermuamalah. Ngumbe angkunta hidup berkeluarga, ngumbe angkunta jari anggota keluarga si bagus, ngumbe angkunta nyiptaan keluarga agarna keluarga niki marak rasan surga. Anak-anak tedemen, senina tedemen, semama pun demen. Dendek sampai balin taniki anak tadi ne betah le bale, semama tadi ne betah le bale, darat dengan betah le bale niki. Karena apa? Mungkin kita jauh dari tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu tiang, amun pelinggi mele ngeraseang balik agar namarak surga idapna, maka jadi suami teladinlah Nabi, jadi istri teladani istri-istri Nabi, jadi anak teladani anak-anak Nabi. Insya Allah rumah kita akan terasa surga sebelum surga yang sebenarnya. Begitupun teladan kita dalam bertetangga, menjadi warga desa, menjadi warga negara. Bahkan Nabi niki teladan
ngumbe caranta berhubungan dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ndikna sekedar manusia doang. Lagu teladan teh ngumbe angkun teh barang makhluk si lain, bernyawa maupun tidak bernyawa, bergerak maupun tidak bergerak, berakal maupun tidak berakal. Beliaulah contoh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang yang tiang cintai dan banggakan, alhamdulillah malam niki kita memperingati sebuah peristiwa yang amun tak ukur ngadu akal teniki, nggih. Mungkin kita berkata, masa iya ada kejadian marak niki. Lagu amun makin ja insya Allah percaya kita karena kita semakin dekat dengan teknologi Isra Mi'raj niki makin. Amun laik memang Isra Mi'raj niki jadi ujian keimanan. Ya ampuna, dalam salah satu bait kitab Najmul Huda karangan Datuk Tiang Tuan Guru Abhar Muhyiddin Musalam, Nabi basana Isra Mi'raj wajib terpercaya masih dalam Quran dalil nas kesebut jati. Nabi Mi'raj dengan nyawa serta badan, darah Nabi Mi'raj ciara juluan. Isra Mi'raj wajib kita percaya juga, karena laik ketika Nabi ule-ule Isra Mi'raj nyampe yang tipe sahabat siwah beriman tentang perjalanan niki na sekedik dengan dekna percaya, menyangka Nabi stres, menyangka Nabi gangguan jiwa. Karena memang sebelum Nabi Isra Mi'raj niki, Nabi sempat ditinggal oleh dua orang yang paling berjasa dalam perjuangan dakwahnya, yakni yang pertama istri tercinta beliau Khadijatul Kubro, kemudian yang kedua paman tercinta beliau yakni Abu Thalib. Dua orang niki yang melindungi dakwah beliau, membantu dakwah beliau, anak gangguna dia paling depan. Dan kedua orang ini meninggal dunia, Nabi sedih sampai-sampai terjuluki tahun niki dengan Amul Huzn, disebut dia dengan tahun duka cita. Dan untuk menghibur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril membawa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak beliau Isra dan Mi'raj. Itulah sebabnya ketika Nabi ule Isra Mi'raj bercerita, ndekna sekedik dengan si ndekna percaya. Yang pun oleh kitab niki wajib terpercaya masih dalam Quran dalilna kesebut jati. Dalam Al-Quran sudah nyata ada dalilnya, dibaca sama qori kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, maha suci dia yang telah menjalankan hambanya. Niki dalil Isra Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang, amun perhatian ayat niki lalu peta artina, kurang lebih artina niki subhanalladzi, maha suci dia yang niki maksudnya Allah Subhanahu wa taala asra bi abdihi, yang telah menjalankan hambanya. Sampai niki doang tiang bahas, amun lanjut dan cukup waktuna. Karena Isa makin niki jam baluk kurang 15 menit, makin niki jam baluk kurang 20, sehingga tiang masih punya waktu 5 menit. Insya Allah 5 menit niki simple jelas, okay? Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata hambanya? Padahal
sudah nyata-nyata yang diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sebut saja namanya langsung? Subhanalladzi asra bi Muhammadi. Maha suci dia, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah menjalankan Nabi Muhammad. Atau pakai gelar Nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad niki banyak gelarnya. Dia Nabi, dia Rasul. Kenapa tidak pakai Subhanalladzi asra bi rasulih? Tidak pakai Subhanalladzi asra bin nabiyih? Tidak pakai Subhanalladzi asra bi Muhammadi? Tetapi Allah Subhanahu wa taala gunakan Subhanalladzi asra bi abdih. Maha suci dia yang telah menjalankan hambanya. Jawabannya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kata mufasir, kata guru-guru kita, kata orang yang paham tentang maksud Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala gin bada ita, Allah Subhanahu wa ta'ala gin beang pelajaran tipa ita, bahwa manusia si paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dia yang banyak harta duwe bandana. Bahwa yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan dia yang tinggi jabatannya. Amun si paling mulia jabatannya di hadapan Allah dengan sugih, alangkah asiknya dengan merembu. Nggih. Amun si paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah para pejabat dan para raja, alangkah kasihannya rakyat jelata. Kalau yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang ganteng, misal marak tiang. Nggih. Alangkah kasihannya orang-orang yang tidak ganteng. Tetapi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan si kaya, bukan pejabat, bukan si tampan, bukan si cantik rupawan, tetapi yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang bergelar hamba. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala pakai bi abdihi, hambanya. Supaya apa? Supaya kita bangga. Oh, ternyata saya bisa orang paling mulia di hadapan Allah. Saya bisa jadi kekasih Allah. Saya bisa jadi orang disayang sama Allah. Walaupun saya tidak kaya, walaupun saya tidak banyak harta, walaupun saya bukan pejabat, walaupun saya tidak ganteng. Dengan catatan saya jadi hamba. Coba mungkin yang ketuaan, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya hamba Allah. Ngaku hamba Allah aja ndak pede. Padahal mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ande pelungguh jawab pun beruk dengan semangat dan percaya diri. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu hamba Allah? Enggak, tiang hamba Allah. Pelungguh bilang, belum tentu Allah ngaku pelungguh jadi hambanya. Coba ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu hamba Allah? Coba jawabannya hamba Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu hamba Allah? Ibu hamba Allah? No, ragu-ragu. Bapak-bapak hamba Allah? Bapak ibu hamba Allah? Ngaku saja belum tentu Allah nganggap kita hambanya. Apalagi di tengah ngaku. Loh kok bisa Tuhan Guru, saya ngaku hamba Allah, ana abdullah, saya hamba Allah, tapi kok bisa Allah ndak aku saya jadi hambanya? Karena bisa jadi pengakuan Anda hanya di lisan. Anda hanya ngaku, saya hamba Allah, saya percaya sama Allah, saya percaya sama Rasulullah, tetapi mohon maaf perilaku kita tidak menunjukkan bahwa kita ini hamba Allah. Bisa jadi kita hamba HP, bisa jadi kita hamba harta, hamba kios, hamba dagangan, hamba kayu, hamba sinso. Gor gaji niki.
Karena apa? Kalau memang kita hamba Allah, coba kita uji. Kebenaran pengakuan pelunggu coba kita uji. Kira-kira ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bergegas untuk menjawab panggilan Allah ini karena kita hambanya, atau kita bilang, dek man duit waktu nih. Atau besok muazin bilang, as-salatu khairum minan naum. Apakah kita bangun? Saya hamba Allah, ayo segera sholat, lebih baik dari tidur, segera bergegas. Tapi apa yang terjadi? As-salatu khairum minan naum. Apa kata kita? Asik baik ongkat muazin nih, bilin pedem wah. Padahal mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu tiang, jemak si paling pertama kita ketuaan dek kubur niki adalah sholat kita. Tapi lanjutannya nih, lagi-lagi tiang bacakan Najmul Huda, karena tadi waktu tiang nyanyi, tiang lihat ibu-ibu bilang, paling pertama jemaah kita ketuaan lek kubur, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, tentang sholat kita. Allah ndak tanya HP-mu mereknya apa. Malaikat ndak nanya rumahmu lantai berapa, rokokmu merek apa, istrimu berapa. Ndak ditanya, tapi ditanya sholatmu gimana. Dalam kubur selapuna nerima siksa, lamuna beramal jahat lek dunia, lamuna beramal bagus lek dunia. Nikmat kubur terima na senantiasa, bila wah mulai pertimbangan, sopo ndarak bau ketinggalan, sai jua amal bagus na beratan, dalam surga na terima pembalasan. Sai jua amal jahat na beratan, dalam neraka tau na mau pembalasan. Doe banda anak jari selapuna, gina nulang jelosinon darak kena. Ilmu amal nasi bagus lek dunia, ia doang teandelang nulang ita. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongannya sama masjid, kita ada jawab dulu ulang atau masjid. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi cuma tentang Sidratul Muntaha.